Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Sani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekonomi mikro dan makro untuk memenuhi tugas komprehensif. Untuk yang pertama yaitu mikro dan makro ekonomi. Perbedaan mikro dan makro ekonomi. Ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih sempit atau lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, produksi, dan harga. Untuk ekonomi makro adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh, seperti halnya jumlah uang yang beredar, inflasi, pertumbuhan nasional, pendapatan nasional. Untuk yang kedua yaitu masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua ketidakstabilan perkembangan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran, yang keempat masalah inflasi, yang kelima masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi. Yang untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kebijakan makroekonomi. Itu ada mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, dan meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan makro. Itu ada 3. Yang pertama kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Untuk struktur pasar. Struktur pasar itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Yang selanjutnya yaitu pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, atau dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang tersedia secara umum yang diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang ataupun jasa serta kekayaan berharga lainnya. Kriteria uang itu ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi. Jenis uang itu ada uang logam, uang kertas, uang penuh, uang tanda, uang kartal, uang giral, uang domestis, dan uang internasional. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi itu ada 3. Yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan non-moneter dan kebijakan non-fiskal. Untuk definisi dari kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Tafsir ayat dan hadis ekonomi. Di sini ada 2, yaitu ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah itu terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk ayat dan hadis tentang riba itu ada di Quran Surat Ar-Rum ayat 39 dan hadis At-Tirmidzi. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai manajemen keuangan syariah. Itu konsep nilai uang itu ada 2. Yang pertama time value of money, yang kedua economic value of time. Selanjutnya yaitu ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Yang pertama itu ada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan harta lancarnya. Yang kedua yaitu solvabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Selanjutnya yaitu ada return.
resiko, dan portofolio investasi. Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Yang kedua yaitu resiko. Resiko adalah bahaya atau akibat yang dapat terjadi ketika sedang melakukan proses tersebut atau kejadian yang akan datang. Yang ketiga yaitu portofolio adalah sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Surat berharga adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali dalam aset operasi. Yang ketiga yaitu instrumen likuiditas bank syariah. Ada memiliki primary reserve, memiliki secondary reserve, dan mempunyai akses ke pasar uang. Yang selanjutnya yaitu ada jenis resiko pembiayaan bank. Itu ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategi, resiko kepatuhan, dan resiko investasi. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip 5C dalam analisis pembiayaan. Itu ada karakter atau kepribadian diri dari calon debitur, ada capacity yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan, ada kapital yaitu modal, ada kolateral yaitu jaminan, dan ada condition of economy. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.